Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang cerita-cerita horor yang ini tuh udah jadi pengalaman kita secara pribadi dan ini tuh real banget. Oke, kalau gitu aku juga nggak sendirian, aku ditemenin sama dua orang ini yang kalian juga udah tahu pastinya kan? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja, check it out. Oke guys, kalau gitu kita langsung mulai aja ke cerita yang pertama. Siapa di antara kalian mau cerita? Gue ya? Gue Oke, gue ya lo yang paling banyak cerita horor ya? Iya, bukan berarti muka gue horor kan, gue banyak cerita horor. Enggak. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja, check it out. Dari yang mana dulu nih? Gue cerita horor banyak. Horor yang paling paling horor serem. di antara yang horor. Yang paling horor di antara yang horor menurut gue, cerita waktu gue pertama kali yang namanya ngerasain ketempelan. Gimana tuh? Padahal gue udah gendut, udah berat ya, nggak pakai ketempelan lagi segala. Jadi itu waktu gue kerja belum lama ini, gue ketempelan tuh baru beberapa tahun yang lalu gitu, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Gimana itu? Kompak ya kalian berdua ya. Karena kita pengen tahu gitu. Jadi ceritanya tuh gue tuh kerja. Nah habis kerja tuh gue ke toilet. Di toilet itu tuh emang gak pernah ada yang pakai gitu. Tuh Jadi, kerjanya di daerah mana? di daerah Jakarta. Jakarta juga. Padahal ibaratnya Jakarta tuh mayoritas rame gitu ya. Itu kan Kota kota jangan maksudnya. salah, di Jakarta ada gedung apa tuh yang nggak pernah dipakai sama sekali, dan itu tuh di tengah-tengah kota. Aduh gue lupa gedung apa. Kita share dah. Jadi dia tuh nggak pernah dipakai, udah berpuluh-puluh tahun. Udah gitu Jadi mati gitu ya. itu mati, dan itu tuh letaknya di tengah kota. Oke. Gila kan ya. Terus balik lagi ya ke cerita gue tadi. Gue masuk ke toilet itu emang nggak pernah dipakai. Bukan nggak pernah dipakai sih, sebenarnya jarang banget orang pakai gitu. Kalau bukan apa sih, pengunjung tempat kerja gue, resto gue gitu. Jadi karena kebelet gue masuk. Emang pas masuk tuh emang udah apa sih, udah kayak ngerasa Gak enak karena pas gue duduk di kan klosetnya kloset duduk ya. Tapi gue jongkok gitu, klosetnya duduk tapi gue nggak Iya, gue juga sih di bawah gitu maksudnya kan. gue di bawah, gue jongkok di bawah, nggak di kloset duduk karena gue ngerasa jijik gitu karena udah lama nggak dibersihin kan. Gue jongkok di bawah tuh, keran sebelahnya kan keran tuh hidup sendiri. Serius. Gitu kan. Serius. Itu bener-bener nyata. nyata. Enggak, itu real ya kan. Di toilet cuma gue sendiri, itu real, nyata. Dan itu gimana perasaan gue? Ya gue biasa aja sih, jadi nggak pengen peduli karena sebenarnya gue merinding, cuman gue nggak pengen peduli gitu. Ya nggak nunjukin kalau gue tuh takut. Dan gue pura-pura nggak peduli lah gitu dengan keberadaannya dia gitu kan. Nah pas keluar dari toilet itu baru tuh kerasa. Padahal tuh toilet sama gue nggak ditutup, nggak dikunci. Pas gue keluar toilet, kata gue, lah kok kabut semua di ruangan tuh ya. Padahal TV, gue ngelihat ada TV. Kabut apa, asap gitu? Ya kayak asap, kayak kabut gitu. Gimana? Itu Teman-teman gue kan lagi pada duduk. gak kelihatan gitu? Ya yang lainnya nggak kelihatan. Jadi orang-orang yang lagi pada duduk ya, yang kelihatan tuh TV nyala, teman-teman gue lagi pada duduk di kursi. Udah, yang selebihnya gelap. Terus gimana? Gue susah sih kebayanginnya. Soalnya kan Ya. kita nggak tahu ruangannya ya. Ya ruangan besar. Jadi gue cuma ngeliat teman-teman gue pada duduk, kok banyak kabut, tapi TV nyala, tapi TV-nya nggak kelihatan, tapi layarnya ada gitu, terang gitu. terang.
tapi kok kabutnya banyak banget gitu kan. Gue duduk dong di samping temen gue tanya, habis dari mana lo, katanya gitu kan. Habis dari toilet mana, toilet situ. Ih berani banget lo, kata dia gitu. Terus berani banget lo, gue aja ke toilet di luar, kata dia gitu kan. Ah elah, emang ada apaan sih, kata gue gitu kan. Enggak, berani banget sih lu, gitu doang. Itu masih keadaan masih berkabut. Masih kabut semua. Tapi gue nggak nanya gitu, nggak nanya, oh ini berkabut sih gini, kenapa sih gitu, nggak nanya. Itu Gua kabutnya diem tuh aja. jadi jelas banget apa nggak pas? Jelas banget kayak nutupin, kayak kita duduk begini, jadi lu Tapi tuh banyak kabut. jadi ada kabut-kabutnya gitu. Kayak Jadi di Lu film-film rasanya ya. kayak mau pingsan gitu enggak? enggak sih, enggak kenapa, cuman dari kaki nyampe ujung kepala tuh kayak merinding aja gitu. Tapi temen gue, untung ada temen gue, jadi gue ngerasa Oh iya. ada support Terlindungi, gitu. ada. Gitu, ada support. Tapi anehnya gini ya, lu kan ngeliat kabut kayak gitu ya, otomatis bisa jadi lu tuh kayak dibawa ke alam yang lain gitu. Kayaknya Cuman kenapa lu tuh masih bisa ngeliat teman-teman lu? Iya, Nggak dan tahu, masih nggak- bisa mungkin berkomunikasi karena, gitu. mungkin karena apa sih namanya, karena mungkin bisa jadi diri gue tuh kayak nggak mau dibawa sama dia gitu. Jadi Jadi kayak diri lu tuh setengah-setengah kayak kali ya. kayak mungkin- melawan gitu ya. Kayak Iya melawan. bisa kayak jadi ada karena rasa. diri gue juga melawan. Nah, Karena kuat iman. amin. Nah udah gitu gue diajak sama temen gue keluar dong, karena kata temen gue tuh gue bengong mulu. Ya mungkin gue tuh bengong karena Mikirin. karena gue ngeliatin ini apaan sih, banyak kabut banget gitu loh, Iya, ya kan. Ya. Nah udah gitu gue diajak keluar kan sama temen gue di lobby, ke lobby kan. Terus gue diajakin cerita tapi gue nggak denger. dia gue tahu dia lagi cerita gitu, lagi ngoceh. Tapi gue tuh dia yang dia lihat tuh, gue tuh katanya cuma diem aja dan nggak komentar apapun. Padahal Tapi lu kedengar. denger dia curhat gitu, cerita, gue kemarin gini gue denger. Cuman kata dia, gue sebenarnya gue dalam diri gue ngerespon oh gitu gue tuh kayak ngerespon. Oh, jadi cerita kita lu gitu. Iya, gitu Nah, gitu. tapi kata temen gue tuh diem aja. Jadi temen gue lihat tuh gue tuh nggak ngerespon, padahal gue tuh ngerespon gitu, biarpun gue nggak ngomong apa-apa. Misalnya gue nggak ngomong cerita lu tuh, kok lu gini enggak, cuman gue bilang iya gitu. Ya, tapi kan gue ngerespon ya, ya kan, ngerespon tuh. Udah gitu, karena dia pikir gue takutnya kenapa-napa, akhirnya gue dibawa ke loker yang tempat gue ganti baju dong, ya kan. Akhirnya gue dibawa kan dari lobby ke loker gue tuh jauh. Jadi Lu itu berapa orang? apanya? Gue berdua sama temen gue. Berdua doang. Bukan jauh. Jadi tempat kerja gue tuh, jadi satu wilayah tuh banyak ya. Jadi bukan Luas cuma gitu. bukan Ya, cuma luas. resto aja. Banyak, ada cottage, ada live musik, banyak deh pokoknya gitu kan. Ada ini juga tempat bermain anak-anak. Jadi banyak. Nah udah gitu gue dibawa ke loker yang satu lagi kan, tempat ganti baju. Gue dibawa ke loker, jadi pas gue jalan tuh harusnya kan pas jalan tuh gue tuh ngelihat arena tempat kerja gue gitu. Tapi gue tuh nggak ngelihat itu. Jadi yang gue lihat tuh pohon pinus tinggi banget. Apa ya, banyak gitu. Jadi kayak di hutan. Lu tau gak sih apa sih namanya Tuh hutan pinus. ya, pohon pinus tau kan? Iya, tahu. Yang kayak gitu, yang ke atas doang. Kata gue kok gue di sini gitu. Tapi gue nggak ngomong, gue diem aja. Gue emang di area itu tuh ada nggak sebenarnya pohon? ya nggak ada lah, itu kan emang udah area Kan itu di kerja. ruangan. Bukan ruangan, gue emang keluar ruangan. Jadi di luar, jadi pas dari lobby tuh ke loker gue tuh, jadi jalan kaki tempat parkir. Lewatin tempat parkir. Dan tempat parkirnya tuh emang luas banget kan. Karena emang satu itu tuh banyak banget itunya. Tempat kerja gue tuh banyak ini, karyawannya emang banyak juga kan. Karena banyak ininya, tempat kerjanya tuh banyak gitu. Maksudnya lu mau masuk kemana gitu, ditempatinya di mana gitu kan. Nah udah gitu pas gue jalan tuh gue ngeliat pohon aja, kata gue, jadi gue ngerasa kayak gue di hutan. Ngerti gak sih? Jadi kita tuh mau ngomong tapi nggak terucapkan gitu. Enggak, gue emang nggak mau ngomong, gue diem aja. Gue cuma ngeliatin, gue tuh kayak berpikir gitu, ini gue sebenarnya lagi di mana sih gitu.
Gue di masih pikiran lu gitu, di dalam hati lu. tapi gue digandeng sama teman gue digandeng dibawa gitu sama dianya. Tapi lu ngeliat temen lu gitu pas jalan? Yang ngegandeng teman gue lihat, tapi kan ada karyawan dari sana juga kan mau ke apa namanya mau ke lobi juga tuh. Gue ngelihat mereka pada jalan, tapi gue ngeliat mukanya tuh samar-samar, jadi udah kehalang sama kabut tadi. Terus emang karena pohonnya tinggi-tinggi dan emang apa sih kelihatannya tuh kayak malam gitu, kayak bener-bener Padahal itu siang atau malam? Itu siang. Malam sih, sekitar jam 7 jam 6 Siang, jam gelap. 7. Maksudnya gelapnya tuh bener-bener beda lah ya, gelap kabut sama pernah gak sih lu ke pegunungan Iya. udah gelap terus Iya. banyak kabut kayak gitu kan, Iya, pernah. jadi gelapnya tuh pekat gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terus apa sih, gue dibawa ke loker sama temen gue. Udah gitu yang gue rasain sih sebenarnya gue sadar cuman apa sih namanya, kayak rasanya tuh aneh aja gitu. Jadi hawanya tuh emang kalau kayak gitu tuh hawanya sedih gitu. Iya sih. Jadi kita gelisah. Iya, gelisah, sedih aja gitu bawahnya. Itu tuh pengen nangis gitu. Biasanya sih Terus kalau lu kayak gitu nangis kayak gitu? pengen kesurupan gitu. Ya, kayak mau kesurupan tapi gue kayak nahan gitu. Jadi udah gitu katanya sih gue nangis kejer, tapi gue dari situ gue udah nginget. Tapi gue pas sesudahnya gue ingat gue tuh di situ. Gimana ya, jadi sih susah ya, susah ngejelas. Jadi maksudnya gini, lu tuh nangis kejer, lu nggak inget tuh pas itu. Gue Pas lu sadar lu nangis nggak? gue ingat gue nangis, tapi gue nggak ingat kalau gue tuh nangisnya tuh bener-bener nangis banget gitu, nangis kejer. Iya. Tapi gue ingat gue nangis, dan gue ingat gue di ruangan itu gitu, di loker. Lu kayak Dia tuh inget kayak perjalanannya sampai ke situ kayak gimana gitu. Iya, gue ingat semuanya. Tapi yang nggak inget itu cuman pas di katanya nangis gue kejer. pas gue nangis kejer tuh gue nggak ingat, tapi gue tahu gue nangis, diri gue tuh lagi nangis, gue tahu gitu. terus pas lu sadar lu kayak nanya nggak sih, gua kenapa sih nangis gitu nggak? Nanya gitu ke teman lu kayak abis itu tuh kata nggak lama, gue tuh nangis tuh nggak lama. Terus udah gitu gue diantar pulang kan akhirnya kan, diantar pulang padahal belum selesai jam kerja gue kan istilahnya. Diantar pulang gue sama teman gue pakai mobil kan. Terus apa sih namanya, gue tuh kayak ngerasa tuh gue di mobil, tapi di belakang, padahal gue duduk paling belakang kan. Gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada yang ngikutin, ngerti gak sih? ih serem aja. Kayak ada yang belakang. Iya, gue duduk di mobil Avanza kan 3 ya. Enggak, Lu itu di emang belakang ada banyak yang nemenin orang. nggak? Lu di belakang ada yang nemenin? Ada, gue ditemenin apa namanya, karyawan 2 orang. Enggak, di depan itu tuh udah ada banyak orang juga. Di mobil itu ada 8 orang yang nganterin gue tuh. Katanya takut gue kenapa-napa kan. Ada cowok juga, ada cewek juga. Ada yang nyupirin, temen gue kan yang bawa mobil juga kan yang nyupirin kan. Jadi depan 2, tengah 2, gue di belakang bertiga. Kenapa lu nggak ditaruh di tengah gitu ya? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Ya juga ya, bego Takut banget. mabuk kali. Enggak, takut bisa jadi Takut loncat. kejar-kejar terus buka pintu kayak. Iya, bisa jadi sih. Ya bisa. Iya, bisa jadi sih. Gue nggak soalnya udah masuk mobil, tapi gue tuh kayak ngerasa di belakang tuh ada yang ngikutin. Terus katanya sih gue nangis lagi di mobil itu. Nangis lagi terus Terus yang lain gimana? Shock? enggak menangis kejar, enggak, nangis biasa. Tapi gue inget kok. Jadi gimana sih, gue tuh kayak ngeliat lu, diri gue sendiri gue nangis, ngerti gak sih? Oke. Iya. Gitu. Terus Ya kan kita nggak pernah ngerasain. terus temen gue bilang katanya gue sempat ngucap gini, sempat ngucap bilang apa namanya, dia tuh pengen gue ikut katanya gitu. Lu bilang kayak gitu? Iya, gue bilang kayak gitu, tapi itu asli gue nggak sadar pas bilang kayak gitu. Cuman teman gue bilang gitu, kata dia, oh iya lu tuh bilang apa sih namanya, dia tuh pengen ngikut gitu. Dianya apa lunya? Dia ngomongnya Mau ngambil dia lu mau ikut gitu. Kayaknya sih Gimana sih antara lu? gue dan dia, kan gue denger Oke. mereka, jadi gue nggak tahu ya. Jadi nggak terlalu merhatiin juga kan. Gitu. Soalnya gue diceritainnya kan pas pagi-pagi. Sebenarnya kan gue juga bilang sama teman gue sadar kok, kata gue gitu. Ya buktinya gue masih bisa nyeritain gitu apa yang gue alamin gitu. Jadi kalau kata teman gue tuh
bukan kesurupan ya, jadi kayak mau kesurupan tapi nggak Nggak jadi gitu, jadi kayak ketempelan aja gitu, jadi dia tuh ngikut gitu. sih mungkin mungkin karena gini, lu kan mungkin pertamanya juga emang nggak pernah kesurupan gitu kan. Nggak pernah. Nah terus posisinya tuh ya gitu, dia tuh mencoba untuk masuk ke lo, cuman ya elunya mungkin dirinya ngelawan gitu. Iya, diri elunya mungkin masih kuat gitu. Terus udah gitu apa namanya, gue rasa sih waktu pas lu bilang lu ngeliat pohon-pohon, mungkin sebenarnya tuh tanpa sadar tuh lu sekilas tuh masuk ke dunianya dunia dia gitu ke dunianya dia, cuman posisinya tuh diri lu tuh kayak masih antara sadar dan enggak gitu, ngerti nggak? Jadi lu masih bisa ketarik Tapi sama diri lu emang karena ada teman-teman lu juga yang kayak ibaratnya support gue gitu support ya, lu ayo gitu, narik ya, lu ya, balik, ngajakin ngobrol apa segala macam. Tapi emang gue tuh ngerasa juga sih waktu itu, jadi apa sih, gue tuh ngerasa gue tuh harus tetap sadar gitu dalam diri gue gitu. Oke, gue harus sadar nih, biar menuduh gue udah ngerasa nggak enak banget nih ya. Udah sebenarnya gue di lobi juga udah pengen nangis banget tuh, udah pengen gimana sih, udah sedih gitu ngedenger cerita teman gue seru, padahal padahal seru tapi gue nya sedih sendiri gitu. Gue nyiptain diri gue tuh biar nggak kebawa sedih, dan gue tuh kayak ngeletak dalam hati gue, oke, gue harus sadar, sebisa mungkin gue harus sadar gitu. Itu sih, itu kayaknya apa sih ya, emang baru banget pengalaman itu di hidup gue. Jadi gue tuh kayak gimana ya, ketangkep sih sama gue gitu, ketangkep. Cuman apa ya kalian boleh percaya atau enggak gitu. Ya kalau misalnya ya buat orang yang nggak pernah mengalami hal-hal kayaknya lah, gue juga dulu begitu kayaknya gini, kayak apa sih ini serius apa enggak gitu, kayak bohong gitu, cerita bohong. Tapi emang itu pure real pribadi gue. Ini dari cerita yang gue ceritain tuh emang pengalaman gue dari apa sih namanya, dari ya hal-hal yang gue rasain mistis kayak gitu. Jadi gitu ini nggak ada rekayasa, ini semua real, bener-bener emang pengalaman pribadi gue gitu kan. Oke, ada lagi apalagi ya, udah sih kayaknya cuman itu. Gue pernah satu lagi nih. Tapi itu mah bukan gue, banyak ya, bukan gue. Iya. Jadi gini, gue lagi ini apa sih namanya, tapi gue diceritain. Lu gak sadar nih? Enggak, gue lagi tidur di kosan teman gue kan, gue lagi nginep ceritanya kan. Terus sebelah tuh teman gue. Nah teman gue tuh seingat gue tuh dia terbirit-birit ketok-ketok pintu kan. Kata gue, ngapain lu? Katanya ini cerita temen lu ini. Iya, itu teman-teman gue jadi merinding juga tuh hari itu kan. Kata gue tuh, kenapa? Beb, katanya gue lagi nyanyi katanya. Terus ada kayak katanya mangkok, bukan mangkok, bulat asap hitam lewat gitu. Ih, gue merinding aja. Asap hitam lewat dari apa namanya, dari dapur keluar. Dia langsung lari, langsung ngetok-ngetok. Please. Dia ngetok-ngetoknya kemana? Ke sebelah, kan gue di sebelah. Gue lagi nginep nih di rumah teman gue di sebelah. Oh, jadi dia tuh temen yang rendengan gitu. Oh, Kita tuh rendengan. Tetanggaan. Kosannya tuh rendengan gitu. Jadi dia tuh langsung gedor-gedor, beb kata dia. Kata gue, lu kenapa? Itu sekitar jam berapa ya? Kok keluar? Berarti itu dia nggak dikunci. Subuh. Iya, itu dia belum sempat ngunci pintunya dia. Saking ketakutannya dia kali ya. Enggak, maksudnya dia pas ada itu kan dari dapur keluar, berarti pintu dia tuh emang melongo gitu, emang kebuka. Enggak, udah ditutup, orang udah jam 2, jam setengah 3-an. Terus kok bisa keluar tembus gitu? Apanya? Kata lu kan itu sih bulat asap itu tuh kan dari dapur keluar. Ya nggak tahu ya orang ya, kayak gitu ya. Gitu dia langsung refleks, langsung dia kaget, dia nggak tahu kali. Iya, tadinya dia juga katanya cengak-cengok, apaan sih itu tadi gitu. Terus dia langsung sadar langsung kayak lari, langsung lari, iya. langsung Oke. Kata gue, apaan sih lu? Terus dia cerita kayak gitu. Itu apa? Dan ini gue merinding banget. Itu apa, guys? Coba komen di bawah. Iya, apa sih? Kayak gitu ya. Kayak ada yang pernah ngalamin? Mungkin ada yang serupa. Next. Nggak ngerti soalnya kayak gitu mah apaan ya. Nggak tahu. Lu mungkin kayaknya ada bulat kayak asap warna hitam ngegumpal. Lu inget nggak sih yang cerita bapak kita? Oh iya, kejar kuntilanak. Iya, dia dikejar pernah. Nah itu masih dicemplang. Dia tuh pulang mancing gitu,
ya. Iya, malam-malam ya dia. Iya jam 2, jam 1. Nah kita tuh kalau ke rumah itu kayak ngelewatin jembatan gitu guys. Jembatan dan di pisah kanan kirinya tuh pohon-pohon, dan di situ tuh emang terkenalnya Pohon kayak gitu. kecapi, dan terus di sini kayak sungai gitu. Terus ya pokoknya diselilingi Pokoknya gitu. terkenalnya kayak gitu deh intinya gitu. Terus Dan dia tuh dikejar kuntilanak sampai Kejar bapak ya. sampai kejar jauh tahu itu. apa? Gue juga dapat cerita. Birit tahu. Iya, dia bilang bapak gue tuh nyampe ke rumah tuh udah bener panas dingin kan, sampai katanya ngikutin. Terus duduk di motor atau gimana sih? Gue sih dengarnya duduk di motor, cuman gue nggak tahu. Gue nggak tahu sih. Tapi katanya tuh bener-bener ngikutin tuh dari situ tempat itu sampai kayak udah mau deket rumah gitu, baru pergi. Iya. Dan itu bapak gue tuh bener-bener kayak Shock. iya pucat banget. Perasaan nggak bawa motor deh. Bawa. Dia bawa motor. Terus Andi juga di situ. Kakak Gue nggak pernah tuh denger gimana Yang satu gimana. lagi. Dia tuh waktu itu kerja di warung jambu ya. Kan dia pulangnya suka jam 2 atau jam 1 gitu. Kan dia nggak bawa motor, jadi dia jalan. Nah pas di jembatan itu dia dicegat. Jadi dicegatnya tuh set gitu, ngerulingin dia. Masa sih? Dia cerita sama mama, terus tapi ada gue inget banget itu. Terus dia tuh apa ya, takut, mungkin rasa takut, cuma gimana sih. Terus Ya, dia jalan nyampe rumahnya gimana? terus Lari? enggak, terus aja jalan dia sambil megang HP, dan itu tuh jelas banget katanya. Maksudnya tuh dia nggak merhatiin itu gitu, dia menyepelekan itu gitu. Iya menyepelekan, tapi dalam Tapi dia ngeh gitu. iya ngeh, dan itu tuh jelas banget. Jadi kayak ngelingkarin dia, tapi apa ya, Sebenarnya itu cara ampuh ya menurut gue ya. Gue juga Iya. kan, main HP guys. Iya. bukan main HP. Jadi kita tuh Ngelawan. seakan-akan kehadiran dia tuh bodo amat gitu. Iya, Padahal peduli. mereka tuh emang sebenarnya sih di setiap Apa namanya, jalan, gua rumah tuh- apa segala macam sebenarnya Iya, ada. yang penting kita cuman tuh kan, kayak ibaratnya positive thinking gitu. iya, Karena positive thinking aja. apa yang kita pikirin itu nantinya energi kita tuh yang bakal ngebuat ada sosok kayak Iya. gitu. Justru kalau kita takut, dia tuh malah seneng. Ada lagi nggak yang punya cerita? Udah deh kayaknya. Gue merinding anjir dari tadi. Iya, Sama gue juga, sialan. cuman gue Beda tahan-tahan, gue gue tahan-tahan. sebenarnya sambil cerita tuh sambil kayak ngerasa-rasain gitu. Enggak, kalau gue juga sama, cuman gue tuh kayak nahan gitu, kayak jangan sampai ke bawah gitu, karena kalau misalkan kita ke bawah tuh takutnya kita malah nggak jadi nih bikin video ini. Dan Ya, betul, kalian betul. harus tahu ini tuh kita bener-bener ngambil tuh malam Jumat, bener banget, Dan ini Ya, jam ini malam Jumat. jam berapa ini? pas tengah malam banget. Dah, mungkin segini aja cerita-cerita horor yang pernah kita alamin dulu banget nih. So thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini, dan nggak lupa aku ingetin ke kalian untuk terus Like, comment, and subscribe. karena like, comment, and subscribe itu Gratis. gratis. Thanks for watching my video and bye bye.